Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan istiqomah di dalam iman kita, di dalam Islam kita. Oleh karena itu kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga atau memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang apabila diucapkan oleh orang yang kafir, orang non-muslim, kalau dia ucapkan sekali saja, maka kalimat itu akan membuat dia menjadi ahlul jannah. Maka Rasulullah SAW juga beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya, maka dia termasuk ahli jannah. Kalimat itu harus kita sering-sering ucapkan, karena kalimat la ilaha illallah juga afdal zikri, zikir yang paling afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bahkan kita kalau mentalqin orang yang meninggal, ya, mengingatkan orang yang naza itu, kita disuruh mentalqinnya dengan kalimat la ilaha illallah, mengingatkan. Oleh karena itu kita banyak-banyak mengucapkan kalimat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliaulah yang menjadi tunjuk kita semua, menjadi guru kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengingatkan kita semuanya bahwa kalau kita mencintai beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga.
Maka kunci daripada semua ketaatan-ketaatan adalah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanamkan kecintaan kepada Rasulullah, maka insya Allah taat itu akan masuk. Dan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dunia, maka meninggal dunianya itu dihitung sebagai orang yang syahid. Yamutu syahidan man ahabba Muhammadan. Seorang guru kita, orang yang meninggal dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, maka dia meninggalnya syahidan. Maka mari kita tanamkan kecintaan, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak ucapan selawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu akan mendekatkan kita kepada Rasulullah. Aqrabun nasi ilayya yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada saya. Dan salah satu cara menghidupkan sunnah Rasulullah adalah menghidupkan majelis-majelis ilmu. Ya, majelis ilmu ini ya. Karena Allah itu mengangkat ilmu itu dengan cara mengambil para ahlul ilmu, ya. Para ulama-ulama itu Allah mengangkat. Kalau sudah banyak meninggal ulama, berarti itu tandanya Allah mencabut. Maka mumpung masih banyak para tuan guru kita, para ulama-ulama, kita dianjurkan untuk sering-sering menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang membawa kita kepada syurga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu minal jannah. Jadi siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Ya, jangan sampai kita tidak ada keinginan untuk terus belajar, terus hadir, ya, senang, minimal kita senang lah. Kun aliman, kata Rasulullah, jadilah kalian menjadi alim, atau muta'alliman, atau menjadi, kalau tidak alim berarti belajar, atau mustami'an, atau mendengar, senang mendengar, atau muhibban, atau menjadi pencinta, wala takun khamisan fatah, jangan menjadi orang yang kelima, maka binasalah orang yang seperti itu. Tidak dia alim, tidak dia mau belajar, tidak dia suka mendengar, tidak senang mendengar, bahkan dia tidak cinta juga, maka orang yang seperti itu akan fatahnya binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita membaca salah satu ayat atau surah dalam Al-Quran. Ada namanya surah Luqman, ya. Surah Luqman, Luqman al-Hakim itu terkenal dengan Luqman al-Hakim. Beliau bukan seorang nabi, ada yang berpendapat beliau seorang nabi, tapi yang paling kuat pendapatnya adalah beliau adalah seorang orang saleh. Maka disebut dalam Al-Quran dan ditulis dengan salah satu nama di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Ya, itu saking
mulianya yang namanya Luqmanul Hakim. Padahal Luqmanul Hakim ini adalah orang yang diriwayatkan orang yang ya fisiknya secara fisik bukan orang gagah, bukan orang putih, tapi dia berkulit hitam, berasal dari Ethiopia. Tapi kemuliaan seseorang itu bukan letak pada tampangnya, ada hartanya, tidak. Tapi kemuliaan seorang itu adalah bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga dikenal orang yang sangat hakim, ya, memiliki kemuliaan-kemuliaan, memiliki kebijaksanaan, maka disebut dia sebagai Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Dia juga pernah menasihati anaknya, anakku, apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti orang akan berbicara, katanya. Tidak pernah orang tidak berkomentar, ya. Rajin kita ada angkat dengan rajin tanang masjid, barang ada dong komentarnya. Jadi manusia itu akan selalu berbicara apa yang kita kerjakan. Mari kita buktikan, katanya. Lalu dia berjalan dengan anaknya. Anaknya Luqmanul Hakim naik di atas keledai. Anaknya berjalan. Orang berbicara kepadanya, kenapa kok bapaknya biarkan anaknya jalan, terus dia di atas. Itu komentar yang pertama. Lalu diganti posisinya, anaknya sekarang di atas, terus bapaknya yang jalan. Apa kata orang? Tega sekali ini, ya, kurang ajar sekali. Kok anaknya di atas, bapaknya jalan. Itu komentar orang yang kedua. Akhirnya dia dua-duanya naik. Apa kata orang? Ini menyiksa binatang. Kenapa kok binatang, ya, dipaksa untuk membawa beban? Akhirnya dua-duanya enggak naik, jalan kaki bersama. Ada juga komentar orang, ini kok punya kendaraan gak dinaikin. Nah, begitulah manusia. Mereka akan selalu berkomentar apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah kebaikan, maka kita tidak usah terpengaruh dengan ucapan orang lain. Sama itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan orang ikhlas itu antara dipuji dengan dihina itu sama. Itu orang ikhlas. Kalau ada orang dipuji, dia merasa besar kepalanya gitu. Terus ketika dihina dia berhenti, nah berarti dia belum ikhlas. Maka itu cara mengukur keikhlasan. Dihina, dipuji maupun dihina sama. Karena apa? Dia tidak mengharapkan pujian manusia, tapi semata-mata dia beramal lillahi ta'ala. Di antara nasihatnya Luqmanul Hakim, wa iz qala Luqman li ibnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ini beliau menasihati anaknya.
wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, yaitu kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi Luqmanul Hakim, beliau memberikan sebuah nasihat kepada anaknya. Ini pelajaran untuk kita semua ya, bahwa anak-anak kita adalah merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Terutama yang kita jaga adalah tentang akidahnya, imannya kepada Allah. Makanya dari sejak di dalam perut itu, anak itu sudah kita perdengarkan, sudah kita ajar, sudah kita biasakan untuk mendengar kalimat-kalimat yang baik. Bahkan ketika dia lahir, kalimat yang pertama kali didengar adalah kalimat azan. Diazankan telinga kanannya, diiqamahkan telinga kiri. Yang pertama kali didengar anak yang lahir itu adalah kalimat tauhid. Ya, Luqmanul Hakim menasihati anaknya, wa huwa ya'idhu ya bunayya, wahai anakku. Jadi kita ketika menasihati anak itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, ya, bukan dengan cara mengumpat, menghina. Kalau bisa kita cari waktu-waktu yang tepat untuk menasihati anak-anak kita. Kita ajak dia duduk, ya, kita buat mereka bahagia, kita senangkan mereka, buat anak-anak itu betah di rumah kita, jadikan mereka, anak-anak itu senang kepada kita. Sehingga apa? Kalau anak-anak itu senang sama kita, berarti dia akan betah di rumah, dia tidak akan mencari kesenangan di luar. Tapi kalau anak-anak itu sudah nggak betah di rumah, ya, akan dia mencari kesenangan di luar. Dia akan mengidolakan orang lain, sehingga yang diidolakan itulah yang akan diikuti, teman-temannya yang diidolakan. Saya tidak betah di rumah, bapak saya marah-marah terus sama saya. Sehingga bagaimana kita membuat anak kita cinta kepada kita. Kalau kita berikan nasihat yang baik. Karena yang membuat kan anak itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Ya, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Siapa yang membuat dia, mempengaruhi dia, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yunajjisani, yang mempengaruhi dia sehingga menjadi, ya, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, itu adalah orang tuanya. Maksudnya lingkungannya, ya, itu yang mempengaruhi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tuanya yang menjadi tugas kita, ya, menjaganya. Bukan hanya menjaga fisiknya, tapi juga menjaga akidahnya, itu yang paling penting. Panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Hindari memanggil anak dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, apalagi menyebut sesuatu yang tidak pantas. Itu menjadi doa, apalagi yang menyebutnya adalah orang tuanya, ya, itu akan menjadi doa. Dan doanya orang tua itu mustajab.
Satu yang doanya mustajab itu doanya orang tua, walaupun mungkin dia tidak, ya, karena dia marah-marah akhirnya dia umpat di apa namanya, menyebut-nyebut yang tidak, sesuatu yang tidak, itu bisa menjadi doa, ya. Maka ketika kita ingin menasihati anak, nasihati dengan cara yang baik. Ya bunayya la tusyrik billah, itu nasihatnya. Wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Yang namanya syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa katanya diampuni oleh Allah kecuali syirik. Masya Allah. Makanya Anda bilang di sini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kan kita sering dalam sholat itu, apa kita baca dalam, ya, inna sholati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Nah itu. Jadi semata-mata ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali di dalam beribadah itu kita meniatkan yang lain, tujuannya untuk tujuan yang lain. Syirik itu adalah salah satu dosa besar, menyekutukan Allah. Bahkan ketika kita meyakini bahwa yang membuat kita, misalnya ini, yang membuat kita itu sehat, misalnya meyakini bahwa obat itu yang menyehatkan kita, zatnya, bahwa itu bagian dari kesyirikan. Karena obat itu sebenarnya tidak ada kekuatan apa. Yang menyebabkan kita sehat adalah Allah sebetulnya. Itu kembali kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan yang zatiyah itu sendiri. Adapun makhluk itu diberikan oleh Allah. Bukan dia yang punya. Bukan obat itu sebetulnya, bukan dokter itu yang menyembuhkan kita sebetulnya. Kenapa? Kalau memang dokter itu yang punya hak untuk menyembuhkan kita, maka semua orang yang berobat itu bisa sembuh. Tapi nyatanya kan tidak. Ada orang yang datang berobat, ada langsung sehat dia. Lalu ada Anda datang berobat, meninggal dunia dia. Iya kan? Malah semakin parah penyakitnya. Seandainya dokter itu yang punya kekuatan, orang yang berobat, semua orang berobat itu akan sembuh. Tapi tidak. Maka di sini kita, bahwa benar-benar di sini kita jaga bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Ya. Dokter itu hanyalah perantara saja. Ya, sama dengan obat juga. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu. Itu yang harus kita tanamkan, ya, supaya kita tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Kalau kita meyakini kekuatan suatu benda, maka kita akan jatuh kepada kesyirikan. Apa kata Sayyidina Umar ketika orang mencium, ketika beliau melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad,
inni a'lamu annaka hajarun, saya tahu kamu ini batu, la yadurru wa la yanfa, tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium, saya tidak akan cium. Itu kata beliau. Artinya apa? Bahwa kekuatan, makanya kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan apapun di atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apapun yang terjadi, karena kita kan tidak pernah menyadari, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu tiba-tiba kita sehat sekarang, besok kita sakit. Ya. Dan itu bukan kehendak kita kan. Sering. Makanya kita kadang-kadang ya banyak kejadian-kejadian yang tidak kita pikirkan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya setiap kita berbuat, setiap kita melakukan apapun, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai bentuk bahwa segala apapun kejadian-kejadian yang kita kerjakan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak punya apa-apa sebetulnya. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang punya itu Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Jangan kita ngaku-ngaku milik saya. Milik Allah. Termasuk kita juga milik Allah. Yang namanya kita dimiliki, ya udah kita diatur. Ya. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan, ya. Nah, satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika kita beribadah, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya. Nasihat yang pertama itu adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali katanya syirik itu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nasihat yang kedua disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, wasainal insan biwalidayhi, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi ini adalah wasiat kepada manusia, mengingatkan bagaimana pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Karena orang tua, terutama ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bagaimana lelahnya ibu itu mengandung kita. Itu tidak mudah, ya. Dan juga setelah itu kita selama 2 tahun kita disusui. Maka sebagai bentuk
kesyukuran kita kepada Allah, kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita berbakti kepada mereka. Ya. Salah satu yang menyebabkan ridhonya Allah adalah bakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah letaknya pada ridho orang tua, dan murkanya Allah letak pada murkanya orang tua. Betapa banyak orang yang lupa pada orang tuanya. Dia lupa dulu dia kecil itu orang tuanya sangat, insyaallah, luar biasa. Di saat dia sudah besar menjadi orang kaya, orang tuanya dititip di panti asuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ada ucapan satu orang tua, satu ibu itu sanggup mendidik atau membesarkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu menjaga orang tuanya. Ujian kita sebagai anak itu ketika orang tua sudah tua, sudah uzur, sudah sakit-sakitan. Di situ ujian kita sebagai anak. Baru kita diuji sebulan 2 bulan udah capek. Padahal orang tua itu dulu waktu kita kecil, insyaallah, sampai dia enggak tidur, sampai dia, ya, tapi Allah meletakkan kasih sayang kepada hati orang tua kita sehingga dia diberikan kesabaran di dalam membesarkan. Itu harus kita ingat, ya. Maka orang yang berbakti kepada orang tuanya, kata Rasulullah, insyaallah anak-anak mereka nanti berbakti juga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, kata Rasulullah. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka insyaallah nanti anak-anak kalian akan menjadi anak-anak yang berbakti juga. Nah sebaliknya berarti mukhalafahnya, kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya, bahkan bentuk durhaka itu kan wala taqul lahum uff, kita mengatakan saja itu udah durhaka katanya. Apalagi kita pukul dia, apalagi dibunuh lagi orang tua, insyaallah billah. Jadi sebagai anak itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka kita berbakti kepada orang tua kita. Kan walaupun dia dalam lanjutan ayat in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau orang tua kita mengajak kita, ya, keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ya itu jangan kita ikuti. Tapi tetap saja kita disuruh untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita disuruh di dunia itu berbuat baik kepadanya. Ya namanya orang tua. Karena kalau kita berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita, itulah bentuk kita syukur kita kepada Allah. Ya, Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah manusia itu kalau tidak berterima kasih kepada manusia, terutama orang tua kita. Ya, banyak orang yang lupa. Banyak orang berbuat baik kepadanya, dia lupa, tidak berterima kasih. Itu tidak bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, maka kita berterima kasih kepada orang yang pernah berjasa. Dan orang yang pernah berjasa, yang paling besar jasanya kepada kita adalah orang tua kita. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka kita harus bergaul dengan dia dengan baik di dunia.
wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah itu. Jadi yang pertama tadi nasihat Luqmanul Hakim tentang jangan menyekutukan Allah. Di ayat selanjutnya, kalau orang tua kita, ya kita disuruh untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dan kalau orang tua mengajak kita untuk syirik kepada Allah, jangan kita taati. Maka di sini Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu adalah maksiat kepada Khaliq. Ya. Tidak boleh kalau walaupun orang tua kita, tapi kalau misalnya itu perbuatan disuruh kita berbuat salah, maka di situ tidak boleh taat. Ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau pemimpin misalnya taat, kita disuruh taat kepada pemimpin, tapi kalau perintah itu pemimpin itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada al-khaliq, tidak boleh kepada al-makhluk kalau itu adalah maksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau orang tua ya mengajak kita untuk menyekutukan Allah, fala jangan taati kepada wasahibhum, tapi tetap saja kita berbuat baik kepada mereka. Nah, nasihat ya bunayya, ayat selanjutnya, ya wahai anakku, innaha in taqum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Jadi nasihat Luqmanul Hakim selanjutnya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Jadi dinasihatilah anaknya oleh Luqmanul Hakim bahwa perbuatan sekecil apapun itu Allah mengetahuinya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah tahu. Tidak perlu kita mengasih tahu orang, Allah tahu. Ya. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah. Jangan pernah kita meremehkan perbuatan baik walaupun kecil, walaupun dia di mata manusia itu terlihat tidak besar. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin perbuatan kecil itu memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Dan juga jangan pernah kita meremehkan juga perbuatan maksiat yang kecil misalnya. Kita nggak tahu mungkin itu yang memasukkan kita ke dalam neraka. Maka ini adalah kaitannya dengan akidah tadi juga, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu perbuatan itu kecil maupun besar, Allah Maha mengetahuinya. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak perlu kita ceritakan. Tidak perlu kita bilang saya ini ikhlas, tidak perlu. Nanti jatuhnya keriak malah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka niat itu kan, niat itu bukan yang kita ucapkan itu namanya lafaz. Lafaz niat. Usolli misalnya itu kan lafaz. Mana niatnya? Dalam hati kita. Dalam hati kita niat itu. Al-fil qalb, niat itu dalam hati. Tidak diucapkan. Maka sekecil apapun ya perbuatan kita, Allah akan mengetahuinya. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah. Nah ini nasihat yang selanjutnya,
Hakim nasihati anaknya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ini penting ya, anak-anak kita ajar dia sholat, didik dia sholat ya. Jangan sampai mereka meremehkan yang namanya sholat. Kalau sudah umurnya 7 tahun, suruh sholat. Kalau udah 10 tahun tidak mau sholat, pukul dia. Tapi jangan sih sampai patah mukulnya. Nantinya pukulnya itu untuk mendidiknya supaya jangan dia terbiasa meremehkan sholat itu. Yang namanya sholat itu kan Masya Allah tiang agama. Sholatu imaduddin. Lagu itu sejak dengan doa harus sembahyang sekali. Sembahyang kita lagu ini harus sembahyang. Ya kita yang menjadi contoh. Sholat, ayo ajak sholat berjamaah. Ajar mereka, biasakan sholat. Ya, ya bunayya, aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan pada kebaikan, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa. Ya kan? Dan sholat itu kan apa katanya? Ista'inu bis sabri sholat katanya. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi kalau harus kita sabar. Inna dzalika min azmil umur. Karena itu adalah termasuk perkara yang penting. Jadi anak-anak kita harus kita didik mereka sholatnya. Jangan sampai meremehkan sholat. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia nggak disolatkan sama anak kita. Banyak itu orang yang menyolatkan orang di anaknya enggak. Atau misalnya zikir, orang diundang zikir, dia tidak ikut zikir. Astagfirullah. Padahal yang diharapkan oleh orang tua itu adalah doa anak, waladun soleh yad'u lahu. Ya kan? Doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Itu yang diterima, yang makbul. Ya. Justru anaknya tidak menyolatkan orang tuanya, tidak mendoakan orang tuanya, dia hanya mengundang orang, dia nggak ikut doa. Nah makanya oleh karena itu, dalam rangka kita mendidik anak menjadi anak soleh itu, kita ikuti petunjuknya yang ada di dalam Al-Quran, supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mendirikan sholat, berbakti kepada orang tuanya, terus anak-anak yang selalu mengajak kepada kebaikan, ya, yang mencegah kepada kemungkaran, anak-anak yang memiliki kesabaran, ya, supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh. Lalu sudah Isya. Oh iya, sudah azan. Belum habis ini soalnya nasihatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Luar biasa, pendek sekali waktu ini rasanya. Itu apa tanda-tanda kiamat katanya. Aqrabuz zaman itu. Jadi zaman semakin mendekat. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, meneladani apa yang tadi kita sama-sama dengar, ya, nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tua yang apa namanya, dia bersabar di dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita dikaruniai keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.